Perkenalkan, nama lengkap Silon dari Susilo Putra Pratama, seorang mahasiswa kedokteran hewan undana dengan NIM 1809010028. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai penyakit infeksius nekrosis pankreas dan penyakit infeksius brucellosis. Jadi pada kesempatan pertama saya ingin menjelaskan mengenai penyakit infeksius nekrosis pankreas. Jadi penyakit infeksius nekrosis pankreas disebabkan oleh virus infeksius nekrosis pankreas. Banyak menyerang spesies ikan, di mana ikan trout dan ikan salmon adalah agen utama dari virus ini. Virus ini menyebabkan tingkat kematian yang cukup tinggi pada spesies ikan. Untuk gejala klinis sendiri, ikan pada umumnya ikan akan berwarna lebih gelap jika dibandingkan dengan ikan lainnya, dan kemudian akan mengalami eksotalmia, terjadi distensi pada bagian abdomen, dan akan terjadi pendarahan pada bagian ventral yang terjadi di antara Sarcoidosis pylorus dan anterior usus, di mana yang membatasi antara usus dan lambung. Kemudian tanda-tanda klinis lain yang dijumpai diantaranya adalah lendir yang konsistensinya mirip dengan susu pada bagian lambung dan usus pada bagian anterior. Jadi usus pada bagian anterior. Kemudian organ hati dan limpa akan terlihat pucat. Untuk diagnosa dilakukan dengan yang pertama adalah teknik diferensial yang dimana dilakukan dengan melihat gejala-gejala klinis yang muncul yang dapat kita lihat. Jadi gejala-gejala klinis yang kita lihat adalah pada gejala-gejala klinis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi infeksius pankreas nekrosis dengan menggunakan isolasi virus dan menggunakan polivalen dan anti-IPN serum. Jadi pada awal mulanya virus ini diisolasi dari air sungai di Inggris, yang diketahui bahwa ikan-ikan di dalam sungai tersebut memiliki gejala klinis yang menyerupai gejala klinis ikan yang terinfeksi virus ini. Jadi tingkat keberadaan virus ini dapat kita jumpai pada bagian feses, telur, cairan ovarium, dan juga cairan sperma. Sedangkan untuk transmisinya cenderung memiliki sifat transmisi horizontal, di mana diturunkan dari induk kepada anaknya. Sedangkan untuk masa inkubasi sendiri itu sangat bervariasi tergantung suhu. Jadi suhu biasanya kisaran suhu antara 6 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius, dapat bertahan beberapa minggu pada suhu di bawah 4 derajat Celcius. Sedangkan untuk pencegahan sendiri, jadi pada pencegahan kali ini kita spesifikasi pada ikan salmonella. Jadi untuk ikan salmonella itu diharapkan kepada pengrajin ikan salmonella atau peminat ikan salmonella untuk memastikan bahwa suhu air atau suhu tempat hidup ini ikan salmonella itu dipastikan harus 7 derajat Celcius atau kisaran sekian 7 sampai 10 derajat Celcius pada 4 bulan pertama. Jadi sekian presentasi mengenai infeksi nekrosis pankreas. Sekian dan terima kasih. Jadi sekarang kita masuk pada penyakit infeksi brucellosis atau gumboro, penyakit gumboro. Jadi penyakit gumboro itu sendiri disebabkan oleh virus IBD, di mana virus IBD itu dibentuk oleh rantai ganda RNA yang dari genus Avivirnavirus dan juga famili Virnaviridae. Jadi virus ini memiliki genom dengan yang tersegmentasi menjadi dua, di mana segmen A dan juga segmen B. Jadi kemudian virus ini memiliki dua serotip, di mana virus serotip 1 dan juga serotip 2. Jadi kedua serotip ini
yang menginfeksi ayam, kalkun, bebek, dan juga spesies unggas lainnya. Jadi untuk penyebaran dari penyakit ini memiliki beberapa tahap. Virus ini cenderung menyerang ayam pada usia muda, di mana rentan pada ayam yang memiliki usia 3-6 minggu. Jadi organ predilensi dari virus ini adalah Brucella fabricius karena terdapat sel beta pada Brucella fabricius. Kemudian virus akan bereplikasi pada makrofag dan akan menyebabkan viremia primer. Virus akan mencapai Brucella fabricius virus akan mencapai Brucella fabricius 11 jam setelah inokulasi dan replikasi aktif dalam folikel dan sel beta. Virus akan masuk ke dalam sistem sirkulasi yang akan menyebabkan viremia sekunder, yang kemudian menunjukkan penyebaran pada organ-organ lainnya seperti pada organ ginjal dan juga jaringan-jaringan otot, yang kemudian mengarah pada gejala-gejala klinis yang dapat kita lihat secara kasat mata atau kita lihat dari luar, dan juga pada tingkat keparahan yang cukup besar akan menyebabkan kematian pada hewan, pada ayam. Jadi pada kasus ini adalah ayam. Jadi organ-organ lain yang akan menunjukkan gejala klinis, organ-organ lain akan menunjukkan gejala patologis, di mana seperti splenomegali, pendarahan pada mukosa. Jadi ayam yang terinfeksi menunjukkan gejala seperti depresi ataupun anoreksia, diare. Untuk gejala pada tingkat infeksius akut, bursal akan membengkak, kemudian terjadi endema dan sampai pada hemoragi bahkan antropi pada 7-10 hari. Untuk diagnosis sendiri dilakukan secara isolasi, kemudian deteksi antigen virus, deteksi molekuler, serta uji serologi untuk penanganan uji serologi. Sedangkan untuk penanganannya sendiri dilakukan dengan vaksinasi atau sanitasi secara untuk jika dibandingkan secara ekonomi. Untuk lebih ekonomis dilakukan sanitasi kandang dan juga vaksinasi. Di sini diperlukan disinfeksi untuk mengurangi resiko penularan. Jadi hewan yang sudah terinfeksi virus ini itu diharapkan dipisahkan dari hewan-hewan yang belum terserang penyakit ini. Kemudian pemberantasan vektor itu juga sangat berpengaruh. Jadi pada sanitasi itu kita harus memastikan bahwa vektor-vektor itu dihindari dari tempat tinggal, atau dalam hal ini adalah kandang dari ayam, sehingga lalat ataupun nyamuk serta tikus sebagai vektor itu tidak dapat menginfeksi ayam atau agen dari virus ini. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai penyakit gumboro atau infeksi brucellosis. Jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.